Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Sobat Unai TV, dimanapun berada, saya rindu untuk kita sama-sama mendengarkan pelajaran kita, pelajaran sekolah sahabat pada hari ini. Seperti yang kita tahu, hari ini kita akan belajar tentang pelajaran yang ke-12 yang berjudul Tuhan itu setia. Tetapi sebelum itu, saya akan memperkenalkan diri saya. Nama saya Tony Blair Huta Barat. Dan saya tidak sendiri, dan saya akan ditemani oleh narasumber-narasumber yang akan memberikan kita pelajaran sekolah sahabat pada hari ini. Baik, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Arodi Lakuna. Saya dari jurusan Filsafat tingkat 3. Baik, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Arthur Alexander Lelado. Saya dari jurusan Filsafat tingkat 3. Saudara-saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus, saya percaya bahwa ketika kita mendengarkan pelajaran ini, semua kita pasti telah belajar tentang sekolah sahabat. Judul yang diberikan kepada kita pada triwulan ini, sahabat yang ke-12 atau pelajaran yang ke-12 adalah Tuhan itu setia. Saudara-saudara, pelajaran kali ini mengajak kita untuk merenungkan kesetiaan Tuhan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Seperti ayat inti daripada pelajaran ini, yaitu di dalam Yosua 21 ayatnya yang ke-45 berkata demikian. Dari segala yang baik dijadikan Tuhan kepada kaum Israel, tidak ada yang tidak dipenuhi, semuanya dipenuhi. Saudara-saudara, di dalam konteks pelajaran ini telah berbicara tentang kesetiaan Tuhan kepada kaum Israel, di mana pelajaran ini menegaskan atau menyimpulkan ketika bangsa Israel menuju tanah perjanjian. Ini menunjukkan saudara-saudara bahwa Tuhan yang menuntun daripada bangsa Israel menuju tanah perjanjian adalah Tuhan yang sama. Saudara-saudara, kita akan melihat bagaimana kesetiaan Allah mendasar kepada semua orang, tidak cuman beberapa orang, tetapi untuk semua orang. Saudara-saudara, mari kita buka hati dan pikiran kita untuk kita mendengarkan pelajaran hari ini. Tetapi sebelum kita melanjutkan dari pelajaran kita sama-sama berdoa. Bapa yang baik, terima kasih Tuhan, pada saat ini kami akan mempelajari daripada pelajaran-Mu ya Tuhan. Roh Kudus-Mu menyertai kami, agar kami dapat memahami tentang pelajaran-Mu ya Tuhan, supaya setiap orang yang mendengarkan mendapatkan berkat. Di dalam nama Yesus kami telah berdoa. Amin. Baik, Saudara Arthur, seperti yang kita ketahui, pada hari Minggu yang menjelaskan tentang semuanya terjadi. Gambaran apakah yang ada di benak daripada Saudara Arthur di dalam kitab ini tentang Allah? Bagaimanakah kata ini dapat berlaku hanya untuk tanah perjanjian yang bersejarah, tetapi juga untuk realistis keselamatan kita? Baik, terima kasih Saudara Tommy. Oke, sekali lagi salam sejahtera untuk kita semua. Di pelajaran hari Minggu, kita diberikan dengan judul Semuanya Terjadi. Kita diberikan ayat bagaimana kita perlu baca dalam Yosua 21 ayat 43 sampai 45. Saya akan coba ringkaskan bagaimana berbunyi, demikianlah Tuhan memberikan kepada orang Israel seluruh negeri yang telah dijanjikannya dengan bersumpah kepada nenek moyang mereka. Tidak ada satupun dari segala yang baik yang dijanjikan Tuhan kepada kaum Israel yang tidak dipenuhi. Semuanya telah terpenuhi. Baik, melalui ayat yang sudah kita baca ini menjelaskan kepada kita bagaimana bagian ini mau menegaskan
bahwa Tuhan itu selalu menepati janjinya. Setelah perjalanan panjang, bangsa Israel keluar dari tanah Mesir. Kita bisa melihat bahwa berbagai rintangan yang mereka lewati. Yang pertama, mereka melewati padang gurun dan juga mereka menghadapi banyak peperangan di tanah Kanaan. Tetapi kita lihat bagaimana akhirnya semua janji Tuhan benar-benar jadi kenyataan. Tuhan sudah berjanji kepada hamba-hambanya bagaimana bahwa keturunan mereka akan mendapatkan tanah yang subur dan damai. Dan sekarang kita melihat bagaimana janji itu tergenapi. Artinya di sini bahwa Tuhan tidak pernah lupa atau Tuhan itu akan gampang ingkar janji. Tetapi yang perlu kita tahu bahwa memang mungkin lama bahwa Tuhan itu untuk menggenapi atau menepati janji-janjinya. Tetapi yang pasti kita tahu bahwa itu pasti terjadi. Karena Allah berkata, Allah bekerja tepat pada waktunya. Nah, lalu kita melalui pelajaran ini kita bisa melihat pelajaran rohani apa yang bisa kita ambil. Nah, pelajaran hari Minggu ini mau mengingatkan kita bahwa kalau Tuhan bisa menepati semua janjinya kepada bangsa Israel, maka Dia juga pasti menepati semua janji yang sudah Dia berikan kepada kita. Nah, kadang kita ini merasa bahwa Tuhan lambat menjawab doa-doa kita atau janjinya belum kelihatan nyata. Tapi ingat, yang perlu kita ingat bahwa Tuhan tidak pernah gagal. Janji terbesar yang kita pegang sekarang adalah kedatangan Yesus yang kedua kali. Sama seperti Tuhan menggenapi janjinya dahulu, Dia juga akan menepati janji yang sudah kita nantikan ini. Sebagai umat kepercayaannya, kita percaya bahwa seluruh sejarah Alkitab menunjukkan kesetiaan Tuhan. Dari janji tanah perjanjian sampai janji keselamatan di dalam Kristus, semuanya membuktikan bahwa Allah itu bisa dipercaya. Saya coba membagikan sedikit ilustrasi bagaimana ketika kita memesan makanan atau pesanan atau sesuatu yang secara online dan kamu tahu pengiramnya itu bisa dipercaya. Nah, meskipun barangnya ini belum tiba, belum datang dengan cepat, tetapi kita tetap tenang, kita tetap percaya bahwa pada saatnya barang yang sudah kita pesan ini akan tiba. Nah, melalui ilustrasi itu, begitu juga dengan Tuhan. Kalau Dia sudah berjanji, kita cukup tenang saja. Kita cuma bisa tenang, kita tinggal percaya dan sabar menunggu waktunya, waktu Tuhan. Nah, lalu poin-poin penting pada hari Minggu ini, yang pertama, bahwa Tuhan setia pada janjinya. Tidak ada satupun janji yang gagal. Lalu yang berikutnya, bagaimana kesetiaan Tuhan memberi kita pengharapan. Kalau Dia menepati janji-janjinya yang dahulu, maka janji yang sudah Dia tepati pasti akan tergenapi. Lalu iman itu berarti percaya meskipun belum melihat. Nah, yang berikutnya janji terbesar. Janji yang selalu kita nantikan, bagaimana Tuhan pasti akan datang. Nah, itu kita tidak perlu risau dengan hal-hal bahwa Tuhan itu tidak akan datang atau apapun itu. Seperti yang sudah dijelaskan tadi, bagaimana kita cukup tenang saja. Biarkanlah Tuhan yang bekerja dengan waktunya. Sekian dari pelajaran hari Minggu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Baik, terima kasih Saudara Arthur telah memberikan kita pelajaran bagaimana janji Tuhan kepada setiap orang yang percaya akan memperoleh keselamatan. Dan setiap orang yang percaya
akan menerima kerajaan sorga. Terima kasih Saudara Arthur. Penjelasan yang sangat baik pada saat ini agar kita dapat memahami bahwa janji Tuhan itu tidak berkesudahan kepada orang yang meminta dan berseru. Baik, kita akan lanjut ke pelajaran hari Senin. Nah, di hari Senin ini, kita juga akan diberikan penjelasan oleh Saudara Arodi. Di pelajaran hari Senin ini, yang berjudul Tanda Keprihatinan. Nah, seperti yang kita tahu, Saudara Arthur, bagaimana cara kita mempertahankan tanah perjanjian rohani yang telah Tuhan berikan, yaitu kehidupan yang berkemenangan, agar tidak kehilangan karena ketidaktaatan seperti yang dikhawatirkan Yosua terhadap bangsa Israel. Baik, Saudara Arodi akan menjelaskan kepada kita tentang pelajaran hari Senin. Silakan. Baik, terima kasih kepada Saudara Tony. Sama-sama. Jadi pertanyaannya sangat baik ya, di mana kita melihat pelajaran sekolah sahabat kita hari Senin dengan judulnya Tanda Keprihatinan. Jadi pelajaran sekolah sahabat kita di hari Senin ini kita melihat bagaimana bagian ini menyoroti akan pidato perpisahan Yosua yang ditujukan kepada bangsa Israel menjelang akan akhir hidupnya, di mana kita melihat di sini bahwa Yosua mengingatkan bangsa Israel tentang kesetiaan Allah yang telah menuntun mereka sehingga mereka dapat masuk ke tanah perjanjian yang Tuhan sudah janjikan, yaitu tanah Kanaan, dan Tuhan sudah mengalahkan akan musuh-musuh yang ingin menghalau akan bangsa Israel ini. Dan namun kita lihat di sini bahwa Yosua juga menyampaikan bagaimana peringatan yang penuh keprihatinan kepada bangsa Israel, bagaimana keberhasilan daripada bangsa Israel ini. Mereka hanya dapat bertahan jika mereka tetap setia kepada Tuhan dan mereka mau taat kepada firman Tuhan itu sendiri. Nah, kita melihat bahwa tanah perjanjian itu yang mereka miliki bukan hasil dari kekuatan mereka atau hasil dari usaha mereka atau dari strategi militer mereka, tetapi hasil dari kuasa dan janji Allah sendiri itu yang menuntun mereka sehingga mereka dapat masuk ke tanah perjanjian itu sendiri. Jadi kita telah mempelajari sekolah sahabat kita bagaimana banyak hal yang dialami oleh bangsa Israel ini, tetapi dengan pertolongan Tuhan bahwa Tuhan itu selalu menolong mereka. Jadi kita melihat di sini di mana kita akan melihat di dalam Yosua 23 ayat 1-5, kita akan melihat poin-poin penting apa yang terdapat di sana. Jadi yang pertama adalah kita melihat bahwa Yosua ini sudah tua ya, dan ia tahu waktunya hampir habis sehingga dia melakukan akan pidato ini kepada bangsa Israel. Yang kedua adalah Tuhan telah memberikan ketenangan kepada Israel dari semua musuh. Jadi Tuhan telah menghalau akan semua musuh-musuh yang menyerang akan bangsa Israel ini. Dan yang berikutnya adalah bagaimana Yosua mengingatkan akan bangsa Israel ini bahwa segala apapun yang telah dilakukan oleh Tuhan bagi mereka itu adalah suatu peringatan bagi mereka. Dan kita melihat bahwa kemenangan itu bukan karena kekuatan mereka, tetapi karena campur tangan Tuhan. Dan kita melihat bahwa Tuhan telah berperang untuk melawan mereka di pelajaran sekolah sahabat sebelumnya. Dan kita melihat bahwa di sini Allah mau menjanjikan kemenangan lanjutan asalkan mereka itu tetap setia kepada Tuhan. Nah, di sini kita melihat bahwa bagaimana Yosua menegaskan akan bahwa keberhasilan Israel itu tidak datang secara otomatis, tetapi oleh karena mereka taat kepada Tuhan dan juga hubungan mereka itu selalu erat dengan Tuhan, sehingga kemenangan itu mereka dapat memperoleh. Dan kemenangan atas dosa dan pencobaan bukan
itu adalah sesuatu hal yang sangat berat ya, di mana bagaimana kita mau melawan akan semua hal-hal yang kita hadapi ketika bangsa Israel mereka hadapi, tetapi di semuanya itu Tuhan itu selalu menyertai mereka. Dan bagaimana di pelajaran hari Senin ini, di mana kita sebagai umat-umat Tuhan yang percaya, kita dipanggil untuk kita terus hidup dalam ketaatan dan juga kesetiaan kita kepada Tuhan, dan agar kita dapat menikmati akan kehidupan yang Tuhan berikan kepada kita, dan kita selalu hidup taat kepada Tuhan, selalu menaati perintah-perintah Tuhan. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan di pelajaran hari Senin ini. Saya kembalikan waktu. Baik, terima kasih Saudara Arodi yang telah menjelaskan kepada kita tentang atas dasar apa bangsa Israel selalu menang di dalam pertempuran. Selalu mereka mengandalkan Tuhan di dalam kehidupan mereka. Meskipun sesekali mereka melalaikan daripada perintah Tuhan, tetapi satu janji yang teguh mereka imani bahwa Tuhan itu ada, bahwa Tuhan itu selalu menuntun perjalanan mereka. Itulah yang Tuhan berikan suatu berkat kepada bangsa Israel sehingga mereka sampai tanah perjanjian. Baik, Saudara Arodi. Di sini ada lagi pertanyaan yang menegaskan bahwa di dalam kehidupan kita sehari-hari, di dalam kehidupan kita sekarang, bagaimana cara kita membatasi diri kita terhadap orang lain? Membatasi hidup kita agar tetap kudus di dalam Tuhan dan berhubungan baik dengan orang-orang di sekitar kita tanpa kehilangan iman identitas Kristen. Baik, Saudara Arodi. Baik, terima kasih. Jadi pelajaran sekolah sahabat kita Selasa ini masih melanjutkan daripada pelajaran hari Senin. Bagaimana pesan Yosua tentang bahaya kompromi dengan bangsa-bangsa sekitar ya. Di mana kita melihat bahwa Yosua menekankan bahwa tugas utama Israel bukan hanya militer tetapi rohani. Bagaimana mereka mau menjaga akan kesetiaan kepada kehendak Allah dan tidak berbau dengan bangsa penyembah berhala. Nah, kita melihat di sini bahwa mengapa Yosua itu bersikap tegas, karena ancaman terbesar Israel bukan perang, namun persahabatan yang salah dengan bangsa-bangsa kafir dan sekitar mereka. Nah, dan juga hubungan sosial mereka ya, di mana pernikahan campur dengan bangsa-bangsa dan juga penyembah berhala. Nah, kita dapat melihat bahwa di sini mereka mengompromikan akan iman Israel dan juga mereka menyebabkan mereka menyembah ilah-ilah asing dan juga menghancurkan identitas rohani mereka. Dan juga Yosua ingin bangsa itu tetap berbeda dan kudus agar mereka itu tetap menjadi umat pilihan Allah yang mencerminkan kekudusannya. Jadi di sini kita melihat bahwa Tuhan itu mau juga sehingga kita sebagai umat-umat Tuhan yang percaya bahwa kita sebagai umat-umat pilihan Tuhan, bagaimana kita selalu mencerminkan akan kasih Tuhan di dalam kehidupan kita. Nah, bagaimana kita melihat akan bahaya pernikahan campur itu dalam perjanjian lama seperti kasus Salomo, di mana kita melihat bahwa pernikahan dengan bangsa kafir membawa kehancuran rohani. Kita dapat baca di dalam 1 Raja-Raja 11 ayat 1-8. Di sana kita akan menemukan bahaya pernikahan dari campuran itu sendiri. Nah, dalam perjanjian baru, Paulus juga memperingatkan orang percaya itu agar tidak menjadi pasangan yang tidak sepadan dengan orang yang tidak beriman. Nah, tujuannya dari sini adalah bukan untuk menghakimi, tetapi untuk menjaga kemurnian iman dan juga kesetiaan kita kepada Tuhan. Nah, kita melihat bahwa bagaimana peringatan Yosua ini masih relevan bagi kita sebagai umat-umat Tuhan pada zaman sekarang ini, di mana kita dipanggil untuk hidup di dunia ini tetapi tidak sama dengan dunia. Banyak sekali kita melihat hal-hal yang terjadi di sana, tetapi bagaimana kita mau hidup
mencerminkan kasih Tuhan itu di dalam kehidupan kita masing-masing. Dan bagaimana kita mau menjaga akan batasi rohani kita dalam hubungan kita, dalam persahabatan kita juga, dan juga dalam lingkungan kita, dalam membangun nilai-nilai hidup kekristenan di dalam kehidupan kita masing-masing. Dan juga bagaimana kita dapat menemukan hubungan yang seimbang dengan masyarakat di sekitar kita, bahwa kita sebagai umat Tuhan yang percaya, kita harus tetap memilih hubungan sosial dengan kasih dan juga hikmat, tetapi tidak sampai mengorbankan akan prinsip dan juga kebenaran Alkitab itu sendiri. Saya mau menekankan dua hal penting di sini, bagaimana kesetiaan kita kepada Tuhan adalah sumber kemenangan dan juga kompromi dengan dunia akan membawa kehancuran. Nah, pelajaran ini menekankan kita bahwa kasih kepada Allah dan kasih kepada sesama adalah inti dari segala hukum Tuhan, di mana ketaatan sejati tidak hanya terlihat dalam ibadah kita, tetapi juga dalam tindakan nyata yang adil dan juga penuh belas kasihan di dalam kehidupan kita masing-masing. Tanpa kasih dan keadilan, ibadah menjadi sia-sia, sebab Allah menghendaki umatnya itu selalu hidup mencerminkan kasih Tuhan di dalam kehidupan mereka masing-masing. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan di pelajaran kita Selasa. Baik, terima kasih Saudara Aurodi yang telah menegaskan kepada kita bahwa kita harus melakukan pembatasan-pembatasan rohani yang bertujuan untuk supaya mencerminkan daripada kehidupan Kristus di dalam hati kita. Baik, Saudara Arthur, pada hari Rabu ini dijelaskan tentang bagaimana murka Allah yang sering disalahpahami. Banyak orang menganggap kalau Tuhan itu murka berarti tidak mengasihi kita. Nah, sekarang apa sebenarnya makna daripada murka Allah itu menurut pelajaran hari ini? Dan bagaimana kita bisa melihat kasih Tuhan di balik murkanya? Baik, terima kasih Saudara Tony. Pelajaran hari Rabu, kita diberikan judul Murka Tuhan. Nah, pelajaran hari Rabu ini berbicara tentang murka Tuhan. Sebuah topik yang sering sekali untuk disalahpahami. Banyak orang menganggap bahwa jika Tuhan mendatangkan murka, bahwa berarti ia tidak penuh dengan kasih. Namun Alkitab, pelajaran-pelajaran kita mengajarkan bahwa murka Tuhan adalah bagian dari kasih dan keadilannya kepada kita yang dengan sempurna. Kita lihat bagaimana bangsa Israel, mereka mengalami murka Tuhan. Kita bisa lihat bagaimana bangsa Israel telah mengalami murka Tuhan berulang kali selama perjalanan mereka dari tanah Mesir ke tanah perjanjian. Ketika mereka mengeluh, mereka menyembah berhala dan melanggar perjanjian, murka Tuhan dinyatakan kepada mereka dalam bentuk hukuman atau dalam bentuk penderitaan yang mereka alami. Tetapi setiap kali Tuhan menghukum mereka, Tuhan mendatangkan murka kepada mereka, Ia juga selalu memberikan mereka kesempatan untuk bertobat. Murka Tuhan adalah bukan ledakan emosi sama seperti kita umat manusia, tetapi melainkan tindakan Allah yang adil terhadap dosa. Dosa merupakan satu hal yang sangat serius di mata Tuhan. Karena dosa itu memisahkan kita dengan sumber kehidupan yang sepenuhnya. Kita bisa membaca dalam Bilangan 11 dan Yosua 7 bahwa ketika bangsa Israel tidak taat, murka Tuhan datang bukan untuk
membinasakan mereka seluruhnya, melainkan untuk mendidik, menegur, menyadarkan mereka bahwa mereka perlu melihat atau perlu sadar dengan tindakan mereka dan mengingatkan mereka akan pentingnya kesetiaan. Murka Allah mengingatkan kita bahwa hidup dalam dosa tidak pernah membawa damai. Dan di balik murka itu selalu ada kasih yang menuntun kita kepada pertobatan. Seperti di dalam Mika 7 ayat 18 berkata, "Siapakah Allah seperti engkau yang mengampuni dosa dan yang memaafkan pelanggaran umatnya? Ia tidak menahan murkanya untuk selama-lamanya sebab ia berkenan kepada kasih setia." Artinya bahwa murka Tuhan secara tidak langsung, murka Tuhan tidak langsung berlangsung selamanya. Tetapi bagaimana ia itu panjang sabar dan penuh belas kasih dan selalu mementingkan atau menantikan pertobatan daripada umat-umatnya. Sebagai umat pilihan Tuhan, bagaimana kita percaya bahwa puncak kasih dan keadilan Tuhan itu adalah kita bisa melihat bagaimana ia rela mati di kayu salib. Di sana Yesus menanggung murka Allah. Dia yang tidak berdosa, tetapi dia rela mati oleh karena dosa pelanggaran kita. Yang seharusnya kita mati oleh karena pelanggaran-pelanggaran kita, tetapi Yesus sendiri yang menggantikan kita untuk kita tetap hidup dan ia rela dihukum untuk kita dapat dimaafkan. Nah, jadi bagi orang yang hidup di dalam Kristus, murka Allah telah digantikan dengan kasih karunia kepada kita. Namun, bagi mereka yang menolak kasih itu, murka Allah akan tetap nyata di akhir zaman sebagai bentuk keadilan Tuhan, sebagai bentuk keadilan Allah terhadap dosa pelanggaran. Nah, pelajaran penting dari hari Rabu ini bagaimana murka Tuhan itu bukan datang untuk membinasakan, tetapi untuk mengingatkan kita untuk kita menyadari segala tingkah laku kita, menyadari akan segala tindakan perbuatan kita, dan kita perlu juga menyadari kesetiaan kita kepada Tuhan. Mungkin itu pelajaran yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Baik, terima kasih Saudara Arthur tentang penjelasannya pada hari Rabu yang menegaskan bahwa teguran Tuhan itu bukan sebuah murka, tetapi supaya mengingatkan bangsa Israel akan pentingnya berserah kepada Tuhan. Nah, Saudara Arthur, ketika kita mempelajari atau berlanjut kepada pelajaran kita hari Kamis, bahwa dikatakan membawa kita pada ajakan untuk tetap berpegang teguh kepada Tuhan. Nah, Saudara Arthur, kira-kira bisa dijelaskan oleh Saudara Arthur bagaimana cara kita sebagai umat Tuhan pada zaman ini untuk kita bisa benar-benar berpegang teguh kepada Tuhan dalam kehidupan kita sehari-hari. Oke, baik, terima kasih. Kita lanjut di pelajaran kita hari Kamis dengan judul berpegang teguh pada Tuhan. Kita bisa dimulai dengan kisah bagaimana bangsa Israel ini mereka dipanggil untuk tetap setia kepada Tuhan di tengah banyaknya bangsa yang menyembah akan berhala-berhala. Namun sejarah menunjukkan, kita tahu bahwa bangsa Israel sering goyah. Mereka berpaling kepada ilah-ilah lain. Mereka ini melupakan Tuhan yang telah membebaskan mereka dari
dari bangsa Mesir. Kita bisa melihat bagaimana kata berpegang teguh di sini yang digunakan dalam Alkitab mengartikan bahwa melekat erat dan tidak mau lepas. Kata yang sama juga digunakan untuk menggambarkan kesetiaan antara sebuah pasangan. Nah, kita bisa melihat bagaimana di dalam Kejadian 2 ayat 24. Nah, artinya hubungan umat dengan Tuhan bukan hanya hubungan hukum, tetapi hubungan kasih yang dalam dan pribadi dengan Tuhan. Nah, di sini kita bisa melihat bagaimana Yesus menasihati bangsa Israel untuk berpegang teguh kepada Tuhan dengan segenap hati dan tidak mengambil jalan ke kiri atau jalan ke kanan. Kesetiaan itu bukan hanya bukan soal menaati peraturan, tapi juga tentang kasih dan pengabdian yang lahir dari hati. Firman Tuhan berkata, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dan segenap kekuatanmu." Kasih ini dalam bahasa aslinya berkata, kasih ini dalam bahasa Ibrani disebut ahaba, bukan hanya perasaan, tapi komitmen yang kuat. Kasih ini menuntut tindakan nyata, ketaatan, pengorbanan, dan kesetiaan kita kepada Tuhan. Kasih kepada Tuhan tidak dapat dipisahkan. Kasih kepada Tuhan tidak bisa dipisahkan, sama seperti kasih kita kepada orang yang tercinta kita. Yesus berkata dalam Yohanes 13 ayat 34 sampai 35, "Aku memberikan perintah baru kepadamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi, sama seperti aku telah mengasihi kamu. Dengan demikian semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku." Berpegang teguh kepada Tuhan berarti menunjukkan kasih-Nya, berarti menunjukkan kasih Tuhan di dalam kehidupan kita. Ketika kita sabar menghadapi orang lain, ketika kita sabar menghadapi cobaan-cobaan yang datang di kehidupan kita, ketika kita juga mengampuni orang-orang yang menyakiti kita, ketika kita tetap jujur meski di situasi-situasi sulit. Nah, disitulah kita sedang berpegang teguh kepada tangan Tuhan. Kasih sejati itu bukan hanya tentang ucapan, tetapi tindakan nyata kita. Tindakan nyata kita yang mencerminkan karakter Kristus. Dan semakin kita berpegang teguh kepada Tuhan, kepada tangan Tuhan, semakin kita serupa dengan Dia. Pelajaran penting di hari Kamis ini yang bisa saya sampaikan kepada kita semua, bagaimana kesetiaan dan kasih kepada Tuhan bukan tugas sementara, tetapi gaya hidup yang harus kita pelihara di setiap keseharian kita. Dalam doa, dalam ibadah, dan dalam perbuatan kita menyatakan kasih itu. Kita harus menyatakan kasih-kasih itu. Dan ketika kita hidup dalam hati kita, maka godaan dunia tidak akan mudah untuk menggoyahkan iman kita. Mungkin itu pelajaran di hari Kamis yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Baik, terima kasih kembali buat Saudara Arthur yang telah menegaskan kepada kita bahwa kasih Tuhan itu tidak bisa diukur oleh pola pikir daripada manusia. Kasih Tuhan itu untuk semua orang dan bukan cuma untuk orang terkhusus saja. Tibalah pada saat ini kita akan mendengarkan kesimpulan dari pelajaran sekolah Sabat yang kita telah pelajari dari hari demi hari. Baik, Saudara Arodi, apa kesimpulan yang bisa didapatkan dari pelajaran kita ketika kita mempelajari pelajaran kita sekolah Sabat pada hari ini? Baik, terima kasih. Jadi kesimpulan yang dapat kita ambil di pelajaran kita di
pelajaran sekolah sahabat yang ke-12 ini, bahwa karena Tuhan itu setia, maka kita sebagai umat-umat Tuhan yang percaya kepadanya, kita dipanggil untuk kita hidup setia dan taat kepadanya, dan kita percaya bahwa janji-janji Tuhan itu tidak pernah gagal di dalam kehidupan kita. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Baik, terima kasih atas kesimpulan pelajaran sekolah sahabat kita ini. Mengajak kita berpegang teguh kepada Tuhan, setia kepada janjinya, dan taat akan perintahnya. Saudara-saudara, pada saat ini kami akan mengakhiri daripada pelajaran sekolah sahabat kita, dan saya akan membawakan dalam doa. Saya meminta saudara Arthur untuk memimpin kita di dalam doa. Oke, baik. Mari kita sama-sama berdoa. Bapa kami di surga, Bapa yang kami puji dan kami sembah dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Ya Bapa, pada saat ini kami sudah mendengarkan firman-firman-Mu yang penting untuk kehidupan kami. Kiranya setiap firman yang kami dengarkan boleh menjadi satu pegangan untuk kami, untuk semakin hari semakin bertumbuh hanya di dalam nama-Mu. Berkati kami di keseharian kami, diberkati kami di setiap pekerjaan-pekerjaan kami. Kiranya Tuhan boleh campur tangan dan kami semua boleh dengan tenang untuk menempati atau untuk menanti akan janji yang sudah Tuhan berikan. Sekian dari firman-firman yang sudah kami sampaikan, kiranya melalui firman ini Tuhan, kami boleh menyadarkan orang-orang di sekitar kami untuk mau mengenal siapa itu Tuhan. Hanya itu permohonan kami, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Amin. Terima kasih buat saudara Arodi dan saudara Arthur yang telah memaparkan pelajaran sekolah sahabat pada hari ini. Kami dari Fakultas Filsafat mengucapkan sampai jumpa